Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyampaikan tutorial tentang aplikasi Silakan, aplikasi e-office untuk mendukung kemudahan dan kecepatan layanan pada administrasi kantor di sekolah atau madrasah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang cara perekaman nilai untuk pembuatan buku induk ya. Pada tutorial sebelumnya sudah kami sampaikan bagaimana cara untuk melakukan pendataan profil siswa yang itu merupakan langkah awal dalam penyusunan buku induk. Nah, ini adalah langkah yang kedua setelah proses pendataan atau pengisian data profil siswa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara pengisian nilai rapot dan juga nilai ijazah, agar nanti langkah yang ketiga yaitu proses mutasi lulus siswa bisa dilaksanakan, dan kemudian baru proses generate buku induk ya. Langsung saja kita menuju bagaimana cara untuk perekaman atau penginputan data nilai. Namun sebelum kita masuk ke proses perekaman nilai, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu pengaturan mata pelajaran dan juga ekstrakurikuler ya. Kita atur dulu mata pelajaran yang ada di lembaga atau di sekolah melalui modul siswa, kemudian buku induk siswa, kemudian nilai siswa, dan tabel mata pelajaran ya. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Nanti untuk merekam, misalnya nanti kodenya ini jangan ada yang sama ya. Kodenya jangan ada yang sama. Nanti kita kalau mau menambahkan, kita melalui tombol tambah. Nah, ini perlu kami sampaikan juga untuk pengaturan mata pelajaran. Nanti ada pengaturan mata pelajaran secara umum yang ada pada seluruh jenjang ya. Misalnya di SMA, baik mapel yang ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Atau kalau misalnya di SMP, baik yang mapel yang ada di kelas 7, 8, dan 9 harus direkam dulu semuanya di sini. Nah, baru setelah kita merekam mata pelajaran secara umum, nanti kita atur per kelasnya. Karena bisa jadi dalam satu jenjang atau dalam satu kelas berbeda dengan kelas yang lain. Maka kita nanti atur setelah kita memiliki referensi mata pelajaran secara umum, nanti kita atur per kelasnya. Nah, meskipun nanti dalam prakteknya seluruh kelas ataupun seluruh jenjang itu sama, tetap kita atur semuanya per kelas. Nah, ini untuk mapel yang secara umum ya. Sini sudah ada. Nah, misalnya kita mau menambah mata pelajaran, kita tambah di sini. Kita pilih kode mapel, misalnya yang belum ada di sini, misalnya matematika tingkat lanjut misalnya ya. Nah, kelompoknya ini apa nanti disesuaikan ya, peminatan atau pilihan atau menjadi mapel utama ya. Nanti misalnya di sini. Nah, ini nanti bisa diberi penjelasan. Di sini kita bebas memberikan penjelasan agar mempermudah kita mengatur dalam pembagian kelasnya nanti ya. Misalnya ini khusus kelas 9 misalnya. Kita simpan. Nah, ini kita simpan, sudah kita simpan. Nah, kita setelah kita merekam seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah atau di lembaga, kita lanjutkan dengan pengaturan atau setting per kelasnya. Sekalipun, ini kita klik ya, sekalipun nanti seluruh kelas mapelnya sama, tetap kita atur. Nah, di sini misalnya ini ada contoh kelas 7A, 7B, sampai 9A dan 9B. Di sini jumlah mapel masih menunjukkan kosong. Artinya kita belum atur ya. Kita belum atur bahwa kelas ini daftar mapelnya ABCD misalnya, kita belum. Nah, cara mengaturnya kita klik set mapel. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, ketika kita nambahkan, ini adalah dari referensi mata pelajaran umum yang tadi kita rekam ya. Misalnya kita centang semuanya.
Atau misalnya ini misalnya tidak masuk ke kelas 7 misalnya ya, kita tidak centang berarti. Nah, setelah itu kita pilih dan simpan. Nah, sekarang sudah, nanti ini di daftar sini ada tandanya ya, kelas 7A. Nah, ini mapel-mapelnya ini. Nah, misalnya setelah kita tambahkan ternyata perlu ada perbaikan di sini, masih kita bisa ubah ya. Misalnya di sini kelompoknya C misalnya ya, pilihan. Atau ini bukan mulok misalnya. Ini mapel pilihan. Nah, kita bisa atur di sini juga. Kita coba refresh ya. Jadi kayak gini. Atau misalnya ketika ini khusus ijazah, maksudnya ini apabila ada mata pelajaran pada tahun ajaran berjalan, tapi mata pelajaran itu hanya ada di ijazah, tidak ada di rapot semester 1 maupun semester 2. Nanti kita centang. Misalnya informatika misalnya. Ini mapel ini tidak ada di ijazah, tidak ada di rapot semester 1 maupun semester 2, tapi hanya ada di ijazah misalnya. Nanti kita centang kayak gini. Tapi kalau ini juga bagian dari nilai rapot ya, kita hapus aja ya khusus ijazahnya, seperti itu. Kita kembali. Nah, di sini sudah ada menunjukkan bahwa di kelas 7A sudah kita atur mata pelajarannya ada 13 mapel. Nah, kita lakukan untuk semua kelas, misalnya ini ya, kita kelas 7B misalnya, kita atur dengan cara yang sama seperti tadi ya, tambah, kemudian kita centang, kemudian kita simpan. Tapi kita juga ada cara yang lain, misalnya ini kita kembali ya, ini posisi kita kelas 7B, kita bisa mengcopy dari data kelas yang sudah pernah kita rekam. Kita coba copy aja ya. Ini tadi yang kelas 7A yang sudah ada nilainya, yang sudah tadi pernah kita rekam. Kita mau copy dari kelas 7A ke kelas 7B. Kita simpan. Nah, sudah masuk, nanti akan sama persis dengan yang ada di kelas 7A. Kita kembali, ini sudah terrekam untuk kelas 7B-nya. Kemudian nanti kita lakukan juga semuanya, jadi semuanya nanti kita set. Misalnya ini kita sama semua ya mapelnya, kita copy aja. Lagi. Nanti apabila terdapat mapel yang berbeda dari hasil kopian, tetap kita bisa atur kembali ya. Kita bisa atur kembali dengan masuk ke kelas tertentu. Nah, misalnya di sini di kelas 9B misalnya, ini tidak ada 13 mapel misalnya. Nanti ya kita atur di sini, kita hapus. Kita bisa hapus di sini ya. Nah, hapus seperti itu. Nah, setelah kita atur mata pelajaran, yang selanjutnya adalah kita atur referensi ekstrakurikuler melalui ini yang sama tadi, modul siswa, buku induk siswa, data nilai, dan tabel ekstrakurikuler. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ini ada pramuka, ada PMR. Nanti kita tambahkan semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Misalnya English Club misalnya. Tambahkan lagi misalnya futsal. Dan seterusnya nanti tambahkan sesuai dengan yang ada di sekolah. Nah, kalau kita sudah merekam referensi mapel dan juga referensi ekstrakurikuler, langkah yang selanjutnya adalah perekaman data nilai. Untuk merekam nilai itu ada 3 langkah, bukan 3 langkah maaf ya, tapi 3 cara atau prosedur cara menginput nilai. Langkah yang pertama yaitu diinput secara manual, kita lakukan secara manual, yaitu melalui ini modul siswa, buku induk siswa, data nilai, dan rekam nilai. Nah, ini kalau untuk merekam nilai, ini per kelas ya, di sini ada siswanya.
kita masuk ke rekam nilai tadi, kemudian kita mau kelas apa yang akan kita rekam, misalnya ini kelas 7A misalnya. Kemudian kita pilih siswa yang akan kita rekam. Nah, cara ini mungkin bisa dilakukan dengan membuka rapot ya, cetakan yang sudah ada. Apabila kita tidak memiliki data Excel ya, kita rekam secara manual. Kita pilih siswa yang akan kita rekam, kemudian kita pilih semester berapa yang akan kita rekam. Ini ada semester 1, ada semester 2, dan ini ada input nilai ijazah ya, nanti untuk kelas akhir ya. Misalnya kita akan merekam nilai semester 1, kita klik rekam di sini. Nah, ini meskipun nanti di sini ada pengetahuan, ada keterampilan, ada nilai, ada predikat ya. Tapi apabila kurikulum kita sudah tidak memperlakukan sistemnya seperti ini, kita cukup masukkan ke nilai pengetahuan ya. Misalnya untuk kurikulum Merdeka hanya ada satu nilai di sini ya. Misalnya kita masukkan di sini nilainya. Kita rekam satu persatu. Ini untuk cara manual ya masih ya. Ini untuk kurikulum Merdeka hanya ada di kolom ini saja. Tapi kalau untuk kurikulum 13 nanti ada pengetahuan dan keterampilan, ada nilai, ada predikat ya. Predikat misalnya di sini A atau B atau C gitu ya untuk kurikulum 13. Tapi ini saya contohkan ini aja. Kemudian untuk pramuka itu nilai 1 sampai 4 gitu ya, rentang 1 sampai 4. Misalnya pramukanya 4. Palang merah tidak ikut. English Club 3 misalnya. 3. Nah, ini. Kemudian juga sekaligus mengisikan ketidakhadiran. Misalnya dia sakit 2, isinya 1, alfanya 0 misalnya. Nah, setelah itu kita simpan. Ini namanya, kita lihat Aditya ya misalnya ya. Kita simpan, berhasil kita simpan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, ada nilai rapot 13, ada nilai ekstra 3, ada absensi ya. Nah, nanti kita lakukan semuanya. Untuk semester 2 kita melalui menu ini, untuk semester 1 melalui menu ini. Nah, kita juga bisa coba cetak draftnya ya, lihat draft nilainya kalau kita sudah rekam semuanya. Nah, ini draft. Nah, ini yang kita input tadi ya. Nah, itu cara yang pertama, yaitu cara manual. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan upload Excel. Apabila kita misalnya kita memiliki data nilai rapot yang berbasis Excel, atau kita download dari aplikasi berbasis web misalnya, kemudian bisa kita kelola data Excel-nya, kita bisa lakukan penguploadan dari file Excel. Untuk mengelola nilai atau mengupload nilai, menginput nilai melalui Excel, kita lakukan melalui modul siswa, buku induk siswa, data nilai, kemudian kita pilih yang kelola nilai. Nah, untuk penguploadan atau penginputan nilai berdasarkan atau menggunakan file Excel, nanti penguploadannya ini masing-masing ya, per nilai. Jadi ada nilai rapot sendiri, ada nilai ekstra sendiri, ada absensi sendiri, ada nilai ijazah sendiri. Misalnya kita akan mengelola nilai rapot misalnya ya. Nah, nanti untuk penginputan ini kita per semester dan per mata pelajaran. Ya, jadi beda sistemnya dengan cara input manual ya. Kalau input manual tadi itu basis kelas, jadi berdasarkan kelas kemudian cari namanya. Tapi kalau untuk penguploadan nilai menggunakan Excel, nanti basisnya mata pelajaran. Jadi mata pelajaran yang sama, yang kodenya sama, bisa kita sekaligus ya. Kita coba misalnya nih yang semester 1 ya. Nah, ini sudah ada nilai. Ini yang tadi kita input secara manual ya. Ini kita hapus saja ya, karena
bawaan. Nah, untuk mengupload, kita kembali lagi ke sini dulu biar mudah. Jadi langkahnya adalah tadi kelola, nilai, kemudian kita pilih nilai rapot. Kita pilih mapel apa yang akan kita upload. Kita pilih yang semester 1. Misalnya, kemudian kita ini udah menu upload. Nah, di sini ada template Excel-nya. Nah, ini sudah ada. Kita coba buka template-nya. Nah, ini template-nya ya. Atau biar ada contohnya, coba kita download dari Excel-nya. Ini. Nah, ini. Kita coba jelaskan kode-kode yang ada di Excel ini agar kita bisa ngupload ya. Yang kolom yang pertama adalah nomor, nanti kita bisa kosongan aja nggak apa-apa untuk nomor, atau kita beri nomor urut 1 sampai terakhir ya. Nah, kemudian NIS dan nama, jenjang paralel, kode, kita coba sekalian simulasi aja ya. Kita download data siswanya. Kita download data siswanya dari sini. Kita ekspor. Nah, ini ada data siswa. Kita copy. Karena untuk upload nilai berdasarkan pakai template Excel, kita bisa lintas kelas ya. Kita bisa lintas kelas, kita coba copy paste ya. Kita urutkan di sini. Ini jenjang paralel. Kemudian ini sesuaikan ya, namanya ada di NIS-nya ada di kolom B, namanya ada di kolom C. Nah, ini. Kemudian kode mapel kita isikan sesuai dengan kode yang ada di referensi mapel ya. Coba masuk lagi ke sini. Nilai lewat kelola aja nggak apa-apa ya. Kita isikan kode yang ada di sini karena kita akan menginput mapel ini, misalnya Kubernetes kode 100. Kita tadi melalui sini ya. Maka kode yang kita masukkan ke 100 ya. Nah, ini sudah kita dapatkan seluruh kelas, seluruh jenjang, karena untuk seluruh jenjang ini mapelnya sama, kodenya sama, misalnya kita bisa sekaligus ya. Untuk semester ID kita isikan 1 untuk semester 1 atau 2 untuk semester 2. Ini misalnya semester 1 dulu. Mapel ID kita samakan aja dengan ini. Mapel ID nanti berfungsi sebenarnya ketika kita pakai cara ekspor dari RDM ya, khusus untuk madrasah. Tapi untuk ini kita samakan aja. Kemudian jenis nilai itu 1 untuk pengetahuan dan 2 untuk keterampilan. Ya, jadi ini khususnya untuk yang kurikulum 13 ya. Jadi ada 1 2, tapi kalau untuk kurikulum Merdeka ini nilai 1 semua ya, pengetahuan semua. 1 semuanya, kemudian nilainya. Nah, nilainya bisa kita kopikan ya, misalnya kita sudah memiliki data dari rapot, misalnya dari aplikasi rapot ya. Misalnya kita isikan ini ya. Ini dummy aja ya, kita copy paste aja untuk misalnya contoh. Nanti sesuaikan dengan nilai real siswa tersebut. Nah, kita sudah memiliki data seperti ini. Untuk rapor predikat, ini kalau untuk
misalnya tidak ada predikatnya ya kita kosongkan ya. Ini untuk kurikulum 13 misalnya predikat A, B, C atau D misalnya kita bisa isikan. Tapi kita contoh untuk kosong aja di sini. Kemudian di sini ini apostrofnya hilangkan dulu ya. Kita isikan nama mapelnya. Nah, untuk ID kita kosongkan saja, nanti akan di-generate base system. Nah, kita ini hapus dulu. Nah, ini kita sudah memiliki data ya. Kita sudah memiliki template nilai dari Excel, kita coba simpan. Coba simpan ya. Kemudian kita upload. Ini tak hapus karena tadi sudah tercatat juga ini. Ya tercatat juga, ini kita hapus saja. Nah, ini masih kosong ya, ini untuk Quran Hadis semester 1 kita upload. Di sini kita cari template Excel-nya tadi mana ini ya. Kita open kemudian kita upload. Oh, ini ada yang ke bawah ya. Ini tadi ke bawahnya ada, ini kita hapus saja ya. Nah, ini kita sudah upload dengan nilai-nilai ini 66 siswa. Sama dengan yang ada di ini ya, 66 siswa. Ini cara untuk menginput nilai menggunakan template Excel. Dan nanti kita lakukan setiap mapel ya. Ini juga ada monitoringnya bahwa untuk Quran Hadis semester 1 sudah ada 66 data ya. Nanti kita lakukan untuk seluruh mapel yang ada. Dan yang perlu diperhatikan adalah pada template itu pastikan kode mapel harus sama dengan yang ada di referensi ini. Ini cara untuk menginput nilai menggunakan template. Kita coba lihat ya, ini mapel Quran Hadis sudah terisi semua. Kita coba lihat untuk misalnya yang dari manual tadi juga akan ngelink. Kita coba lihat di sini. Nah, ini jadi seluruh siswa ini sudah ada nilai rapotnya satu ini adalah nilai Quran Hadis misalnya yang tadi kita rekam. Jadi ini sudah ada nilainya ya. Kemudian cara yang ketiga adalah cara dengan import dari database RDM, tapi ini sementara khusus untuk madrasah ya yang memiliki RDM, yang menggunakan RDM. Untuk yang belum menggunakan RDM belum bisa. Langkahnya untuk RDM ini kebetulan saya juga belum punya data dummy-nya ya, tapi mungkin sedikit saya sampaikan langkahnya saja ya. Ini data RDM masih belum terkoneksi. Nanti pastikan agar kita bisa mengambil data dari RDM, pastikan kita memiliki database yang full atau yang sudah berisi datanya dan valid yang terakhir. Nah, langkah awal untuk melakukan penarikan data dari RDM adalah kita koneksikan dulu ke database-nya. Untuk mengkoneksikan atau menghubungkan ke database RDM melalui ini modul siswa masih ya, buku induk, nilai, tarik data RDM, kemudian koneksi. Kita coba. Ini ada apa enggak ya? Saya agak lupa ini ada database-nya apa enggak. Oh, ini ternyata enggak ada database-nya ya. Belum bisa simulasi. Nanti untuk data RDM pada prinsipnya nanti di sini akan menu input data RDM di sini ya. Nanti pada mapel-mapel yang ada di database RDM akan muncul jumlah datanya. Ya. Ini kebetulan saya nggak punya database-nya. Nanti untuk mendownload, nanti ada di situ ada progress bar ya, ada progress bar. Nanti diklik saja progress bar-nya. Progress bar yang masih kosong. Nanti diklik, nah nanti kita pilih
siswanya, baru kita pilih mapel yang akan kita impor. Nah, mapel yang akan kita impor nanti adalah mapel yang ada di referensi mata pelajaran yang tadi kita rekam. Ya. Mohon maaf, mungkin nanti untuk cara impor database dari RDM kami buat tutorial khusus saja kalau kami sudah memiliki data RDM ya. Betul, ini kami belum memiliki. Nah, itu langkah-langkah untuk mengelola data nilai pada aplikasi Silakan ini yang merupakan langkah kedua dalam rangka penyusunan buku induk, sehingga nanti setelah profil siswa sudah kita rekam, kemudian nilai sudah kita rekam, nanti langkah yang selanjutnya adalah memutasikan siswa. Buku induk mutasi siswa ya. Nanti yang lulus pun, nah ini seperti ini. Ini kemarin dummy ya, kita hapus dulu. Misalnya kita ada siswa yang luar misalnya, atau siswanya lulus. Ini mutasi keluar aja ya. Ini contohnya. Tanggalnya tambahkan. Nah, ini Raisa misalnya. Nah, nanti yang lulus pun nanti kita rekam, lulus dengan termasuk nanti nomor ijazahnya ya, misalnya ini lulus. Nanti ada nomor ijazahnya juga untuk yang lulus ya, dimasukkan. Atau nanti kita juga bisa, kita tambahkan dulu, memasukkan ini dengan upload ya, dengan upload Excel juga bisa. Untuk yang lulus kita sebaiknya yang pakai Excel ya, untuk sekalian banyak. Nah, nanti baru setelah proses lulus selesai baru kita bisa ke cetak induk. Ini jadi yang muncul di cetak induk itu hanya siswa-siswa yang sudah dimutasikan keluar, baik mutasi keluar maupun mutasi lulus. Jadi siswa yang belum dimutasikan, lulus ataupun keluar, nanti di sini belum ada datanya. Baru nanti kita generate, nanti di sini akan muncul ini misalnya ya, kita coba generate aja. Ini karena nilainya belum lengkap ya, nilainya belum lengkap. Harusnya misalnya untuk jenjang SMP itu ada 3 tahun, jadi nanti ini tahun 25-26 mestinya ada dari tahun 23-24, 24-25 dan 25-26. Tapi karena ini baru, jadi ya baru ini nilainya yang tadi kita coba simulasikan ya. Nanti kalau nilainya sudah 3 tahun, nanti juga untuk daftar nilai akan ada 3 tahun seperti itu. Demikian mungkin untuk penjelasan bagaimana cara melakukan perekaman data nilai rapot. Oh maaf, ini ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu merekam data ijazah ya. Kembali lagi ke sini ya. Pada prinsipnya sama dengan perekam upload nilai rapot seperti tadi ya. Kita kelola di sini, kita nilai ijazah sini. Sama per mapel nanti kita upload. Ini ya. Caranya sama. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan pada tutorial atau video secara khusus untuk pencetakan buku induk ya. Ini kita fokus dulu ke penginputan, cara penginputan nilai. Ini kita coba aja nggak apa-apa ya. Kita coba, kita akan memasukkan nilai ijazah. Ini juga per mapel ya. Sama caranya. Nanti misalnya ini nilai ijazah juga kita open dan kita upload. Itu mungkin gambaran bagaimana cara untuk melakukan perekaman data nilai. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan akan dapat diimplementasikan dalam penyusunan
buku induk di sekolah atau di madrasah.